Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhat tullab wa talabat al-kiram, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam dan panjang umur sehingga kita bisa berkumpul atau berkenalan dan belajar mengenai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini sebelum kita belajar tentang pelajaran SKI untuk kelas 11 IPA dan IPS, perkenalkan nama Ana yaitu Nunun Nasarudin, tempat tanggal lahir yaitu Kuningan 27 Juni 84, status sudah menikah, alamat yaitu desanya Gunung Karung, Kecamatan Noragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun riwayat pendidikan itu SD-nya di Gunung Karung, kemudian MTS-nya di Kecamatan Cibingbin, Kuningan, kemudian aliyahnya yaitu di Ciwaringin, tepatnya di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kemudian kuliahnya di Stein Kudus, Jawa Tengah. Itu riwayat pendidikan. Langsung aja. Yang pertama yaitu tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kelas 11 ini akan membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Pertama yang akan kita bahas tentang berdirinya suatu bangsa atau suatu kerajaan, pasti akan ada saat-saat berdirinya, enggak langsung muncul. Ini berdirinya dinasti Umayyah. Di sini ada peta tentang dinasti Umayyah ini, tentang kekuasaan dinasti Umayyah. Adapun Bani Umayyah itu lahirnya itu pada masa atau bibit-bibit nanti lahirnya Bani Umayyah itu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun pada masa terakhir khalifah itu muncul 3 kelompok besar, diantaranya Syiah, Muawiyah, Khawarij. Dan Muawiyah ini pendiri dinasti Umayyah. Adapun tokoh penting berdirinya Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Adapun nama Umayyah disematkan pada Bani Umayyah, pada dinasti Bani Umayyah, karena Muawiyah mengambilnya itu dari kakek buyutnya yang bernama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Itu salah satu orang yang sangat berpengaruh di golongan atau di kabilah Quraisy pada waktu itu. Adapun faktor-faktor yang menjadi keberhasilan berdirinya Bani Umayyah, yaitu yang pertama memiliki basis nasional yang kuat. Muawiyah yang selaku pendirinya itu memiliki basis yang sangat kuat dalam segi lingkup nasional. Kemudian Muawiyah itu memiliki administrator yang baik dalam segi kepegawaian atau kepejabatan. Dia sangat lihai dalam segi administrasi.
Kemudian Muawiyah juga yaitu mempunyai jiwa negarawan sejati. Kemudian terakhir faktor pendukungnya itu mempunyai dukungan yang kuat yaitu dari negara Suriah dan dari Bani Umayyah yang berada di luar kekuasaan Muawiyah yang pada waktu itu berada di Damaskus. Ini asal usul Bani Umayyah. Ini asal usulnya itu Bani Umayyah sebenarnya itu satu keturunan dengan Bani Hashim. Ketika Bani Umayyah nanti akan menurunkan Abu Sofyan, akan menurunkan Muawiyah, akan menurunkan Yazid bin Muawiyah. Kemudian Bani Hashim akan menurunkan Abdul Muthalib, Abdullah atau Abdillah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dari Nabi Muhammad dan dari Muawiyah itu akan ketemu nasabnya itu di Abdul Manaf, kemudian ke atasnya Qusay dan seterusnya. Sebenarnya antara Muhammad dan Muawiyah itu masih satu keturunan. Terus gimana sikap Umayyah setelah masuk Islam? Umayyah setelah masuk Islam itu dia mendedikasikan dirinya untuk kemajuan Islam. Dia sangat loyal terhadap Islam dengan mengikuti beberapa peperangan dan menampilkan kepahlawanannya. Dari dedikasinya itu maka Muawiyah bin Abi Sofyan diangkat sebagai penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad. Adapun pada masa Abu Bakar itu loyalnya itu dikemukakan atau dimunculkan dengan menumpas para pengganggu. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu dari dinasti Umayyah itu tampil yaitu Yazid bin Abi Sofyan. Dia memimpin peperangan yaitu memerangi Bizantium, kemudian dia menetap di Suriah, kemudian menjadi gubernur. Adapun Muawiyah itu menjadi gubernur di Damaskus. Kemudian dua negara ini dijadikan satu gubernur, yaitu Muawiyah dijadikan satu oleh Muawiyah pada masa kekhalifahan Utsman. Adapun proses berdirinya Muawiyah, ini prosesnya itu yang tadi yang pertama, proses itu ada gejolak politik. Kemudian Muawiyah menolak tentang penetapan Ali sebagai khalifah. Kemudian sahabat Ali itu kurang cepat dalam mengusut kasus terbunuhnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian adanya pertempuran Siffin. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib wafat. Kemudian ada penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kita bahas satu persatu. Pertama, gejolak politik. Pada waktu itu gejolak politik sangat kacau. Kekacauan ini memberikan peran atau keuntungan yang sangat bagi Muawiyah. Karena apa? Karena peran ini sekaligus sebagai memperluas kekuasaan Muawiyah yang nanti akan memunculkan cikal bakal dinasti Umayyah. Kemudian pada waktu itu Khalifah Utsman terbunuh, kemudian politik memanas, terus ada pengangkatan Ali oleh sebagian pihak, di antaranya itu
oleh Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam pada tanggal 17 Juni atau 18 Zulhijjah. Karena ada kekosongan, jadi Zubair dan Tolhah itu dan sebagian masyarakat mengangkat Ali dengan keadaan terpaksa karena kekosongan Khalifah Utsman yang terbunuh. Kemudian pengangkatan Ali ini itu ditolak oleh Muawiyah dan Marwan. Kemudian mereka mempengaruhi daerah-daerah untuk menolak tentang kepemimpinan Ali. Karena apa? Yaitu karena tadi situasinya itu kurang cocok. Karena apa? Karena tadi Ali tidak atau kurang cepat dalam penuntasan kematian sahabat Utsman. Kemudian ada kebijakan Ali juga yang menyatakan bahwa seluruh gubernur pada waktu Khalifah Utsman akan diganti. Jadi Muawiyah merasa terganggu dengan kebijakan baru sahabat atau Khalifah Ali tersebut. Ini tadi kurang cepatnya Ali mengusut kasus terbunuhnya Utsman. Ketika Utsman terbunuh, Ali tidak langsung mengusut siapa dalangnya. Kenapa? Karena pada waktu masih dalam keadaan berduka dan kondisinya itu masih keruh, masih memanas. Ketika dia akan mengusut tanpa pikir panjang, aku akan mengakibatkan banyak pihak terlibat. Kemungkinan besar yaitu ya tadi di sekitar Kufah, Basrah dan Mesir itu akan tambah bergejolak. Ini setelah penolakan Ali terjadilah perang antara sahabat Ali atau golongan Ali dengan Muawiyah. Sebelum terjadi perang itu sebenarnya sahabat Ali telah mengirimkan surat dan mengirimkan delegasi agar Muawiyah mau mengakui kekhalifahan Ali dan mau bergabung dengan Ali, namun hal tersebut ditolak oleh Muawiyah. Maka terjadi perang Siffin, yaitu perang di daerah sekitar Suriah dan Irak di tepi barat sungai Ufrat. Kira-kira tahun 38 Hijriah atau 657 Masehi. Kemudian wafatnya Ali. Perang Siffin ini sebenarnya itu akan dimenangkan oleh sahabat Ali. Namun ada dari pihak Muawiyah yang menghibarkan atau menunjukkan Al-Quran di atas tombak yang menandakan bahwa ingin berdamai. Maka terjadilah perdamaian. Dari pihak Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As yang dikenal dengan tahkim atau arbitrase atau perdamaian. Dari hasil tahkim ini nanti akan muncul, yaitu diantaranya Ali akan dicopot dari jabatannya sebagai khalifah, begitu juga Muawiyah akan dicopot dari jabatannya dari gubernur. Itu isi perjanjian atau isi tahkimnya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa yang disepakati, itu mencopot sahabat Ali dan menurunkan Muawiyah. Akan tetapi di pihak Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As itu, dia tidak mau mengumumkan tentang pencopotan
sahabat Muawiyah, melainkan dia mengkukuhkan Muawiyah sebagai khalifah pengganti Ali karena Ali dicopot dari jabatannya sebagai khalifah. Maka dari tahkim ini menyebabkan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yaitu Syiah dan Khawarij. Khawarij ini nantinya akan menyebabkan Ali terbunuh karena merasa tidak setuju dengan perjanjian tahkim tersebut. Adapun yang membunuh sahabat Ali yaitu Ibnu Mulzam. Setelah sahabat Ali wafat, kemudian ada segelintir orang yang membaiat Hasan. Kemudian adapun faktor-faktor tidak menikmati sahabat Ali itu tidak menikmati stabilitas politik dan keamanan, politik lagi kacau dan tidak aman. Itu faktornya pertama, Ali menghadapi Muawiyah yang kuat dan cerdik. Kemudian pendukung Ali itu terpecah menjadi dua. Terus ada kaum Khawarij dari pendukung Ali ini. Faktor Ali tidak menikmati masa kekhalifahan dengan tentram dan aman. Dari faktor tersebut itu tadi Ali terbunuh, kemudian digantikan oleh Hasan. Akan tetapi Hasan tidak begitu lihai dalam memimpin, terus karena kubu Muawiyah terus semakin kuat dan melakukan pendekatan Muawiyah dengan Hasan. Kemudian Hasan akhirnya membaiat Muawiyah sebagai khalifah daerah Kufa pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kemudian tahun ini dinamakan tahun Al-Am Al-Jami'ah, yaitu tahun persatuan. Karena apa? Karena pada tahun tersebut umat Islam kembali di bawah satu pemimpin atau satu khalifah. Kemudian berlanjut ke gaya dan corak kepemimpinan Muawiyah. Muawiyah menjadi pemimpin Bani Umayyah setelah Hasan meninggal, itu dibantu oleh 3 orang yang sangat berpengaruh. Yang pertama Amr bin As, kemudian Mughirah bin Syu'bah, kemudian Ziyad bin Abihi. Adapun gaya kepemimpinan Muawiyah itu berbeda dengan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Ketika Khulafaur Rasyidin itu demokrasi, tapi ketika Muawiyah yaitu dengan sistem monarki atau satu kekuasaan, yaitu seperti kerajaan. Jadi turun temurun, tidak ada yang namanya musyawarah atau berdemokrasi. Sistem ini menganut pada kerajaan Romawi atau Persia. Adapun corak kepemimpinan Muawiyah yang sistemnya menggunakan monarki itu, coraknya yang pertama mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dengan alasan nanti pemimpin atau rajanya itu ya dari kalangan Muawiyah turun temurun. Kemudian untuk menjaga Muawiyah sebagai pemimpin, dia membentuk pengawal pribadi yang disebut dengan pengawal tombak atau pasukan tombak. Kemudian yaitu pertama kali membuat Diwan Al-Khatim dan Diwan Al-Barid, yaitu tentang kantor surat dan pos untuk mengantar surat. Gunanya itu untuk mengontrol gerak-gerik musuh. Kemudian Muawiyah membangun tempat khusus di masjid untuk sultan atau untuk khalifahnya.
Kemudian Muawiyah juga memperbolehkan seorang raja atau seorang khalifah menggunakan sutra yang pada zaman Nabi itu dilarang. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.